Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah sore hari ini kita bisa bergabung bersama dalam rangka thalabul ilmi, yaitu ngabuburit bersama Dr. Sirkah yang insya Allah selama bulan Ramadan ini dibuat 2 kali ya, sore Rabu, Senin sore dan Rabu sore. Biasanya agenda kita adalah tidak memaparkan materi, tapi langsung masuk ke sesi tanya jawab. Kita bisa langsung bedah kasus ataupun diskusi konsultasi mengenai permasalahan muamalah Anda. Dan semoga selesai acara ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat dan salam juga kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga sehat selalu ya. Ini alhamdulillah siap. Alhamdulillah di Jogja kondisi cerah. 2 hari ini alhamdulillah sorenya cerah, yang sebelumnya memang sering hujan. Di sore hari yang cerah ini lebih enak kalau kita bahas mengenai muamalah, yang semoga nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, seperti biasa untuk Dr. Sirkah ini kegiatannya adalah langsung masuk ke sesi tanya jawab dengan cara silakan menekan tombol raise hand. Nanti akan kami sesuaikan dengan urutan raise hand-nya untuk memberikan waktu untuk bertanya. Dan memang idealnya di open mic dan bisa menyampaikan langsung pertanyaannya, karena saya juga butuh pemahaman yang mendalam mengenai apa yang ditanyakan. Nah, monggo, saya tunggu yang mau bertanya, silakan bisa raise hand. Dan kalau nggak ada yang bertanya dan tidak ada yang raise hand, mungkin kita cukupkan sekian untuk konsultasi sore ini. Monggo, silakan, saya tunggu sambil nyiapin cemilan, cuma nyiapin kok, nggak dimakan sekarang. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sepertinya tidak ada yang bertanya ini. Alhamdulillah kalau tidak ada permasalahan muamalah ya. Saya saja dah, nggak ada orang. Assalamualaikum. Siap. Assalamualaikum. Bu Lisan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan? Ini kebetulan ada teman-teman di sini. Tolong dijelaskan itu yang perihal kemarin itu apa? Pembahasan soal titip apa ya kemarin ya? Tadi itu membeli langsung dikirimkan ya, kepada orang untuk dihibahkan orang gitu. Iya. Kita beli, entah itu online, entah itu pokoknya intinya pesan gitu Ustaz ya. Terus tuh langsung minta kirimkan ke orang gitu. Tadi tuh kan saya pagi tadi sebenarnya sempat bertanya ke Kiai Sidiknya langsung. Kan dulu pernah salah satu kasus, ini pun salah satu, sebenarnya banyak banget kemarin kan. Kita pesan apa? Kita ngadain akikahan anak. Nah, pesan kayak gitu kan, langsung online tanpa ada serah terima langsung, tetapi ya dia telepon gitu, akadnya gimana jual belinya berlangsung, terus kita langsung minta kirimkan gitu. Ternyata ternyata nggak boleh kan, harus ada serah terima nyata dulu gitu, berpindahnya barang yang dijual itu ke pembelinya dulu gitu. Terus cuman tadi tuh kata kiainya solusinya harus ada wakil kayak gitu, cuman karena ya terbatas ya, karena di ngaji subuh belum ada pembicaraannya seperti apa detailnya itu Ustaz, perwakilan itu seperti apa kayak gitu. Itu aja Ustaz. Ya. Siap. Oke. Jadi penjelasannya begini, harus dari basicnya dulu ya sebenarnya. Jadi
kalau di pembelajaran kami barang itu dibagi menjadi dua. Ada barang mitsliat, nah ada barang kimiat. Nah, barang mitsliat itu adalah barang yang semisal. Maksudnya adalah kategorinya yang bisa ditimbang, ditakar, dan dihitung. Oke. Nah, dia barang-barang yang semisal. Jadi barang yang kalau dicari padanannya di pasar yang lain, itu ada dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Contohnya beras C4. Beras C4 di pasar A dengan pasar B itu bisa didapatkan, termasuk pasar C dan lain-lain. Nah, didapatkan pun kualitasnya kurang lebih hampir sama, harganya juga tidak ada perbedaan yang signifikan. Paling beda 500, 1000. Nah, itu namanya barang mitsliat. Nah, kalau barang kimiat itu barang yang tidak bisa dicarikan padanannya di pasar-pasar yang lain. Semisalnya ada pun perbedaan harganya signifikan, termasuk kualitasnya. Nah, kalau barang-barang kimiat itu seperti tanah, rumah, mobil, barang-barang yang besar, hewan ternak. Nah, itu masuknya ke barang kimiat. Nah, makanya positioningnya harus dipahami. Nah, kalau barang mitsliat, itu kalau dari A dibeli kepada B, jadi A melakukan akad jual beli, A ini penjual, ini pembeli. Nah, kalau terjadi akad jual beli di sini, kepemilikannya B, kepemilikannya atas jual belinya, nah itu B itu baru penuh kepemilikannya atau sempurna setelah ada akad dan juga qobud, yaitu serah terima. Nah, kalau hadisnya kan yang disampaikan oleh Ustadz Siddiq tadi pagi itu kan, atau di artikelnya ya, manit ta'a to'aman fala yabihu hatta yaqbidah. Jadi barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah dia menjual kembali makanan itu hingga dia menerimanya terlebih dahulu. Ya, atau yang hadisnya Hakim bin Hizam itu loh. La tabiku hatta taqbidah. Janganlah engkau menjual barang yang belum engkau terima. Itu dalilnya kalau untuk barang-barang yang mitsliat. Nah, kalau barang kimiat itu A terjadi jual beli dengan B. Jadi A adalah penjual, B adalah pembeli. Nah, kalau untuk barang kimiat B itu cukup melakukan akad saja dengan si A tanpa perlu ada takobut, tanpa ada serah terima. Contohnya apa? Beli tanah. Saya di Jogja, beli tanah di Semarang. Nah, itu tanpa ada serah terima tanahnya langsung, karena kalau tanah memang juga nggak bisa ya. Yang penting kekuasaannya sudah diserahkan gitu. Tanpa harus ada serah terima takobut, itu sudah sah. Cukup dengan akad saja. Kalau barang kimiat. Nah, kalau hadisnya itu kan yang satunya, yaitu Rasul pernah membeli unta miliknya Umar. Terus Rasul kan jualah untamu kepadaku, bilang Umar. Oh enggak, katanya Umar, saya hibahin aja buat jenengan. Enggak, tetap Rasul enggak mau, saya mau membelinya. Akhirnya dijual untanya itu. Nah, untanya dibeli oleh Rasul, tapi belum diterima gitu loh, untanya itu. Nah, sudah dihibahkan kepada Ibnu Umar, anaknya Umar. Nah, maka kalau untuk unta kan termasuk barang kimiat. Nah, berarti kepemilikannya cukup
pemilikannya sudah sempurna cukup dengan akad. Sedangkan kalau barang misliat, akad plus takobut atau al-qabdu, serah terimanya. Nah, maka kalau berbicara tentang B melakukan lagi muamalah berikutnya, ini kan sudah A ketemu B ya. Maka kalau berbicara si B itu melakukan tasoruf. Jadi ada namanya tasoruf, pemanfaatan benda. Oke. Maka kalau B mau mentasorufkan kepada si C, itu wajib kepemilikannya barang di B itu sudah sempurna. Dan itu berlaku untuk semua tasoruf, bukan hanya jual beli gitu loh. Nah, karena ada pendapat ulama yang lain kalau dia jual beli wajib takobut, tapi kalau mau dihibah nggak wajib. Nah, kalau di sini pendapatnya yang merujuk pada pendapatnya Syekh Taki, kepemilikan itu baru sah kalau untuk barang misliat dia adanya akad dan takobut. Nah, baru B itu boleh mentasorufkan kepada C, baik itu dalam bentuk tasoruf yang bermacam-macam. Mungkin bisa jual beli, mungkin bisa hibah. Nah, kalau kita mau memberi atau menghibahkan, maka untuk makanan yang dibeli, karena itu termasuk barang misliat, maka dia termasuk harus terjadi akad dan takobut. Baru boleh. Karena kalau enggak, berarti dia itu masih belum sah untuk bisa mentasorufkan. Gitu. Nah, itu gambaran basicnya. Nah, sampai sini Bu Lisa bisa memahami dulu nggak dari pertanyaan tersebut? Bisa, Ustaz, bisa. Ya. Nah, tapi anaknya kayaknya belum bisa memahami itu, aek gitu ya. Iya nih. Iya ini, aduh. Ya. Ikut kajian juga ya. Siap. Nah, makanya di sini perbedaannya. Nah, contohnya misalnya beli mobil di Semarang, sudah diakadin lewat online itu, langsung ditransfer, jebret 100 juta. Maka mobilnya sudah milik B. Ternyata si C orang Semarang. Nah, itu kalau si C berminat mau beli 105 juta misalnya. Si B mau ngelepas, itu sudah boleh terjadi jual beli. Nah, itu bukan hanya untuk jual beli, untuk menghibahkan pun dia perlu kepemilikan penuh. Nah, kalau mobil bisa langsung, tapi kalau makanan termasuk barang misliat, maka dia harus ada akad dan takobut. Begitu Bu Lisa. Oh, jadi kalau mobil itu termasuk barang kimia ya? Kimia. Oh. Nah, kalau motor juga berarti motor? Iya, kalau motor. Oh, iya. Kalau kiasnya itu dari hewan tunggangan. Jadi kalau hewan itu dia termasuk barang kimia. Kirain tuh cuman bangunan rumah sama tanah aja gitu, Ustaz. Mobil Enggak, juga. kendaraan juga. Oke. Gitu. Karena misalnya jenengan beli sedan, itu enggak semua sedan sama harganya. Iya, betul. Iya, ya. Nah, kalau untuk akikah, mungkin pendalamannya yang beda. Kalau akikah itu sebenarnya kan akikah itu adalah kegiatan orang tua menyembelih menyembelih kambing untuk kurban atau akikahnya si anak kan, begitu kan? Maka kambing teknisnya, kambing itu barang kimia. Nah, teknisnya harusnya jual beli kambing dulu. Nah, ini sebenarnya masih banyak yang salah di aplikasi akikah. Dia itu malah jual beli makanan jadinya. Padahal harusnya itu jual beli kambing. Nah, bedanya begini loh. Harusnya kan kalau akikah, nah itu sebenarnya jual beli kambing dulu, karena kan sohibul akikahnya harusnya memiliki kambing dulu kan, karena dia mau menyembelih kambing. Iya, cuman kalau sekarang itu kan lembaga akikah itu langsung gitu, Ustaz.
Kambing Ya. sekaligus masak gitu. Nah, baru yang terjadi adalah masak makanannya. Nah, sebenarnya kalau yang terjadi adalah jual beli kambing, itu sudah terjadi. Ini misalnya dengan teknis yang kasus saya misalnya. Jual beli kambing sudah oke. Kemudian jasa, nah di sini adalah jasa masak. Jasa nyembelih sama masak. Yang mana masalahnya sekarang kalau akikah itu sudah plus nasi dan kawan-kawan kan. Bahkan kemungkinan besar ada lauk yang lain. Iya, Nah, betul. itu pertanyaannya jadinya akadnya jual beli makanan atau jasa masak. Karena kalau sohibul akikahnya itu yang nyiapin lauk pauk lainnya, dia cuma jasa masaknya doang. Oke. Maka sebenarnya masakan itu miliknya sohibul akikoh. Masakan jadinya. Yang mana itu asal muasalnya dari jual beli kambing. Nah, kalau jual beli kambing itu tidak perlu takobut, dan kalau dia hanya jasa masaknya, maka masakannya memang punyanya si akikoh. Berarti apa? Dia dihibahkan langsung malah boleh. Begitu loh, Bu. Kalau mau dihibahkan langsung. Nah, beda lagi kalau sudah jual beli kambing, nah ternyata bukan jasa masak, tapi jual beli istisna masakan yang nanti ditambahi kambing. Nah, itu memang jadi miliknya si pemasak. Yang wajib ditakobut dulu atau terjadi al-qabdu dengan si sohibul akikoh, baru bisa dihibahkan gitu loh. Bisa dipahami enggak positioningnya? Iya, bisa. Nah, makanya yang menjadi salah saat ini, akikoh itu sebenarnya bukan jasa masak kambing. Iya. Nah, dan termasuk banyak yang menurut saya akikoh yang salah itu tidak memperdulikan jual beli kambingnya terlebih dahulu. Iya, langsung gitu kan. Karena kebanyakan akikoh itu bukan peternak kambing. Maka dia itu yang tidak sahnya. Dia sudah berakad dengan kambing yang belum dimiliki. Nah, ini nggak boleh. Jadi jual beli salam kambing itu tidak sah. Maka kalau jual beli kambing itu harus penjualnya sudah memiliki kambingnya, tidak bisa tidak. Nah, masalahnya pada saat akad dia dengan tempat akikohnya, itu bisa jadi kambingnya itu belum ready gitu loh. Nah, dia langsung akad, bahkan pembayarannya di belakang, maka sebenarnya jual beli kambingnya tidak sah. Maka kalau jual beli kambingnya tidak sah, dipotong enggak sah, dimasak enggak sah, diakikohin, dihibahkan, tidak sah itu. Padahal akikoh itu kegiatan sunnah gitu. Nah, ini bermasalah sebenarnya. Makanya hati-hati ke teman-teman yang melakukan akikoh. Begitu, Bu Lisa. Jadi harusnya idealnya yang tempat akikahan itu dia punya kambingnya juga gitu, Ustaz. Bagaimana? Bukan punya kambingnya juga, tapi harus punya kambingnya dulu. Oh. Kalau dia mau memang jual beli kambingnya sama dia. Jadi Tuh. akadnya dipisah ya. Akad jual beli kambing dulu. Harusnya begitu. Baru nanti soal mau dimasakin atau enggak gitu ya. Iya. Jadi Terus kalau dia bayarnya yang semakin salah kan kalau udah bayarnya tertunda, kambingnya juga belum punya gitu loh. Itu sudah akad. Kadang-kadang sudah tanda tangan nota. Nah, masalahnya kan kalau kambingnya belum dimiliki, sebenarnya kan tidak bisa akad salam. Termasuk tidak bisa jual beli utang kalau kambingnya belum dimiliki. Iya. Nah, bahkan tidak pernah menyatakan kambing yang mana. Yang ada adalah jual beli berapa tusuk sate gitu loh. Iya kan? Biasanya oke 1,5 juta jadi 50 tusuk sate. Iya, 2 misalkan juta. Nah, itu kan menyalahi urusan akikoh sebenarnya. iya, kalau
ya seperti itu sih, banyak kan begitu. Jadi udah dikasih kita itu kan harganya untuk berapa tusuk segini, jadi berapa tusuk segini kayak gitu. Jadi objeknya mengenai tusuk satenya, bukan mengenai kambingnya. Kambingnya. Padahal akikah itu kegiatan penyembelihan kambing, gitu loh. Maka dia keluar konteks akikah, dan itu kalau tidak sah itu, maka akikahnya juga nggak sah gitu loh. Ya kan, eman-eman. Begitu. Bisa. Terus permasalahan itunya tadi? Yang mana? Soal perwakilan. Oke. Gimana? Misalkan udah benar semua tuh. Belum sampai jelas itu nggak maksimal. Oke. Sekarang jadi gini. Ini A, ini B. Ini penjual, ini pembeli. Nah, kan terjadi akad jual beli. Nah, maka harusnya barangnya juga diterima dulu. Baru dia bisa muamalahkan kepada C. Begitu kan? Alias begini. Nah, yang bermasalah itu kan kalau A langsung ke C. Ini yang bermasalah kan? Nah, maka sebenarnya opsinya ya bisa sebenarnya barangnya masih di A sini. Nah, B itu mengirim si D, yaitu wakil si B. Nah, maka si D sebagai wakil si B untuk mentakobut barangnya. Maka kalau sudah ditakobut atau diserah terimakan dengan si D, itu dikirim langsung jadi boleh. Nah, ini jadi boleh. Begitu, Bu Lisa. Nah, misalkan gini, kita mau ngirim ke ke pesantren nih. Bisa enggak perwakilannya itu dari pesantren itu, gimana? Bisa? Atau nah, tempat boleh. tujuan kita? Berarti wakilnya ada di posisi si C, begitu kan? Iya. Nah, di si C ini misalnya ada si E sama ada si F. Nah, C ini misalnya pesantren. Nah, harusnya si A itu ngirim dulu. Dia ngirim langsung ke si C, tapi yang nerima adalah si E. Yang mana si E ini wakilnya si B dulu. Yang itu harus berbeda sama si F, yang mana si F ini adalah wakilnya si C. Begitu, Bu. Gimana? Bingung itu? Bingung. Benar-benar. Jadi di pesantren C itu harusnya ada 2 orang yang berbeda. Oh iya. Oke. Nah, si E itu jadi wakilnya si B. Nah, si F itu wakilnya si C pesantrennya. Karena nggak boleh kalau si E itu jadi wakilnya si B dan jadi wakilnya si C. Itu nggak boleh. Iya. Kenapa? Karena nanti pada saat akad hibahnya itu adalah E kepada F. Akad hibahnya di sini. Wakil ketemu wakil. Maka nggak boleh si E ini sebagai penerima takobut dan mewakili pemberi hibah, kok dia juga sebagai penerima hibah, kan nggak bisa itu terjadi sigotnya. Karena sigot itu harus dari 2 belah pihak, ijab qabul itu. Terus kalau kita yang perwakilan tadi dikasih ujro bisa, Ustadz? Boleh nggak? Boleh. Jadi mewakili itu sebuah manfaat. Nah, semua manfaat itu boleh dimintai kompensasi. Maka nanti akadnya menjadi wakalah bil ujroh. Tapi ingat, oke, misalnya B sama D, misalnya dulu nih ya, B ngirim D untuk mewakili. Maka harusnya akad wakalah itu antara B sama D. Akad wakalahnya. Nah, nggak boleh D itu ditunjuk oleh si A. Kamu jadi wakilnya si B ya.
Padahal B sama D itu tidak pernah berakad wakalah. Itu tidak sah wakilnya. Begitu juga apabila si B sama si E. Walaupun E itu orangnya C, harusnya E itu nanti jadi wakilnya si B. Maka harus terjadi akad wakalah antara B sama E. Nah, ijab kabulnya itu antara B sama E untuk perwakilannya. Nggak boleh si A nunjuk si E sendiri, kamu jadi wakilnya B ya. Padahal antara B sama E tidak ada wakalah sendiri. Iya, iya. Gitu loh. Siap, Nah, siap. maka harus terjadi akad wakalah dulu sebelum terjadinya serah terima. Begitu. Dan itu harus dilakukan oleh para pelaku akad di akad wakalahnya. B itu sebagai muwakil, E itu sebagai wakil. Iya. Terus tadi itu apa namanya serah terima itu ya benar-benar harus nyata gitu ya Ustaz. Ya nggak bisa kan. Tadi kan sebenarnya ada bisa nggak sih kalau lewat video call kayak gitu kan kasih lihat gitu. Ternyata nggak harusnya bisa. dipahami al-qabdu itu adalah serah terima atau penerimaan barangnya. Berarti Iya. dia memindahkan kekuasaannya. Berarti memang harusnya diserahkan yang berpindah kekuasaan, begitu juga tanggung jawabnya. Itu yang dimaksud al-qabdu. Bukan ngasih tahu itu, oh ini udah saya foto ya, oh ini saya video ya. Maka kalau itu dibolehkan, bisa nggak yang difoto dan di video ternyata barangnya orang lain? Iya, benar. Sangat bisa, walaupun sama, mirip gitu loh. Nah, itu tidak sah. Itu persis saya waktu, ini kan berlaku untuk semuanya ya Ustaz, ya bukan cuma akikahan aja tadi berarti kan. Untuk konsepnya sama untuk semua barang, tinggal dipisah antara barang kimian atau saya mislian. kan sebelum puasa lalu kan saya ke saudara saya di Semarang ceritanya. Kata saya, ada nggak di rumah? Mau pempek nggak? Kayak gitu. Mau kata dia gitu kan. Daripada saya ribet karena harus ngirim dari sini, saya hubungin lah toko pempek di Semarang. Nah gitu. Akhirnya saya kan pesen. Nah sama yang toko pempek kan saya kan udah transfer segala macam, difotoin itu tuh apa namanya pempeknya segala macam, iya barang-barangnya kayak gitu lewat foto. Terus tuh kemudian dikirim dari toko itu lewat GoSend kayak gitu. Ternyata ya tadi ya nggak bisa ya, nggak boleh ya. Iya, nggak bisa. Dia harusnya terjadi takobut atau serah terima barangnya. Jadi bukan hanya videonya, karena ada juga yang pernah bilang itu menginfokan ke saya, ada ustadz atau ulama yang bilang kalau dengan video itu sudah termasuk takobut. Nah, saya nggak tahu rujukannya beliau ulama yang mana, tapi menurut saya itu argumentasinya lemah karena takobut itu adalah serah terima yang memang memindahkan kekuasaan. Jadi di bawah kekuasaan yang menerima. Masya Allah. Nah, kalau masih foto itu atau video belum. Yang mana kalau kita mau lihat dari sisi hikmah, bisa jadi dia memfoto atau memvideo barang yang bukan menjadi objek akad. Nah, itu kan tidak sah sebenarnya. Iya. Begitu. Jadi kalau menurut dalilnya memang tidak boleh, ya hikmahnya juga pasti ada. Begitu Bu Lisa. Ya Ustaz, jelas banget, Masya Allah. Ini juga baru terus terang baru paham juga, saya baru ngerti. Teman-teman di sini juga saya yakin juga baru tahu. Siap. Alhamdulillah. Ya, jazakallah Ustaz, jazakallah. Siap. Insya Allah ini ada rekamannya, nanti kalau mau di-share juga boleh. Siap. Nah ini karena tadi ngomongin pempek, jadi ingat Pak Rizky Tanjung Enim ini. Dah. Siap. Pempek-pempeknya namanya pempek restu. Mantap pempeknya. Berapa menit lagi nih? Udah mau jam buka ya. Siap. Nah, monggo yang selain matur nuwun Bu Lisa atas pertanyaan. Monggo kepada yang lain kalau mau bertanya silahkan present. Silahkan. Mbak-mbaknya masih goib. Iya. Kalau buat saya udah nggak goib karena dibawain kemarin pas pulang dari
Tanjung Enim. Monggo, ada Budian mau bertanya. Silakan Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Budian? Alhamdulillah, Ustaz. Lagi di jalan, Ustaz. Siap. Ustaz, saya mau tanya tadi melanjutkan pertanyaannya Bu siapa tadi ya, Bu Lisa, Bu Lisa. ya. Yeah. Nah, kalau misalnya si B itu menunjuk wakilnya dari pihak penjual, itu boleh nggak, Ustaz? Tadi kan dari pesantren ya ditunjuk wakilnya. Nah, kalau sekarang misalnya setelah terjadi akad wakalah dengan pihak A, ditunjuklah seorang, misalnya di A sendiri ada beberapa pegawainya, itu bisa nggak, Ustaz? Oke. Misalnya A sama B, ya ini terjadi jual beli. Oke, ini penjual, ini pembeli. Maka kan harusnya takobut dulu dikirim ke sini. Yang mana dia kalau mau ngirim ke C atau menghibahkan, nah ini mau hibah begini, maka dia nanti baru ngirim begini. Harusnya seperti itu. Maka opsinya boleh nanti di sini sebelum dikirim itu si B ngirim wakilnya, misalnya si D, untuk mentakobut barang kepada si A. Nah, pertanyaannya, bolehkah si D ini pegawainya si A? Begitu kan? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Maka kita harus pahami, kalau si D itu pegawai dari si A, yang namanya pegawai itu hakikatnya wakil. Maka sebenarnya tidak boleh kalau si D itu adalah pegawainya si A, karena hakikatnya si D itu sudah jadi wakilnya si A. Begitu loh. Si D itu sudah jadi wakilnya si A. Itu tidak boleh jadi wakilnya si B untuk transaksi jual beli ini. Karena nggak mungkin kalau dia juga wakilnya si A, kok menjadi wakilnya si B. Nah, itu kalau bicara soal pegawainya. Makanya harusnya si D ini pihak di luar si A. Di luar si A dia. Nah, kalau menurut saya, kalau itu dia tidak ada hubungannya dengan kepemilikan bisnis, itu malah bisa istrinya si A, terus anaknya si A, itu masih boleh menjadi si D ini wakilnya si B, selama mereka tidak masuk dalam kepemilikan bisnisnya si A. Karena misalnya kalau dia sirkah sama si B, istrinya sendiri, D itu adalah istrinya sendiri dan dia bersirkah dengan si A, maka dia sama-sama pemilik bisnis, itu juga nggak bisa. Begitu, Budian. Paham, Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Tadi Ya, kalau misalnya si B beli barang dari A, mau si B kasih ke si C. Nah, apakah boleh si B itu menunjuk si C sebagai wakilnya? Ya, nggak bisa kalau ternyata si C sebagai penerima hibah. Karena nanti untuk kegiatan hibahnya serah terimanya gimana? Gitu loh. Nah, harusnya ada pihak lain. Beda lagi kalau si C ini bukan akadnya bukan hibah. Misalnya si C ini wakilnya si B. Nah, misalnya dikirim ke si C, nah tapi ini wakilnya si B. Nah, nanti baru dari si C dihibahin lagi kepada si E, misalnya begitu. Nah, ini malah bisa. Jadi penerima hibahnya ada si E, yang hakikatnya sebenarnya hibahnya di sini. Cuman diwakili oleh si C. Nah, itu bisa. Ya, begini nih, kalau kita itu tidak diajarin muamalah dari dulu gitu loh. Makanya pas ada hal baru bingungin kan. Nah, saya kan juga jualan bubur. Dulu pernah ada yang pesan bubur untuk Jumatan. Maka saya lakukan hal yang ini. Saya sebagai si B, saya sebagai si A. Saya bilang kepada si B, Pak, nanti ada wakilnya buat nerima dulu ya, Pak. Oh iya. Baru nanti ada orang yang untuk nerima
di sana. Nah, karena saya ngirimnya jam 11-an, belum kredit gitu loh, untuk urusan mewakilinya itu lebih mudah. Dan akhirnya baru terjadi, setelah diterima, baru terjadi hibah kepada masjid itu. Begitu, Bu Dian. Ya, paham Ustaz. Siap. Syukron Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Siap. Monggo. Yang berikutnya Ustadz Umar Bekasi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah klimis aja, udah siap-siap buka ini kayaknya nih. Atau jangan-jangan tadi beduk udah buka ini kayaknya, kok udah cerah aja. Siap-siap. Kita selalu begitu. Nah, lanjut yang tadi. Kan berarti kalau gitu istri atau anak bisa yang tidak ada hubungan kepemilikan dengan bisnis berarti bisa menjadi wakil. Menurut saya bisa karena dia orang yang berbeda untuk akad ini. Oke. Nah, terus kemudian kalau misalkan tapi ingat ya. Tapi ingat ya, itu misalnya ini istrinya si A. Nah, maka tetap harus ada akad wakalah antara B sama D. Jadi nggak mungkin akad wakalah itu A sama D. Nah, maka B itu dihubungkan sama D, ngakad sendiri. Mereka terjadi ijab qabul sendiri. Gitu loh. Berarti istrinya misalnya istri yang jenengan disuruh berakad wakalah dengan si B. Begitu loh. Bukan karena ditunjuk oleh si A. Nah, karena kalau akad wakalahnya tidak sah, maka mewakilinya juga tidak sah. Begitu. Ya. Nah, terus berarti kan ketika B sudah berakad dengan D, berarti kan D berarti sudah memegang barang itu. Kemudian diserahkan lagi ke A untuk dikirim, itu boleh? Boleh. Ini langsung kirim misalnya ke E, langsung boleh. Karena kan sudah terjadi takobut. Maka kepemilikannya sudah sempurna. Ya. Oke, gitu satu loh. lagi. Dan misalnya minta bonus, nanti tetap dibonusi pengiriman ya. Oh iya boleh. Atau enggak melakukan akad ijaroh, bukan cuma jual beli. Kemudian ada akad ijaroh tetap antara B sama A. Nah, untuk mengirimkan kepada E yang mana nanti ada biaya ongkirnya, itu bisa. Atau berarti itu akad berikutnya. Ya, oke. Berarti terus yang kemudian alternatif kedua seperti yang tadi Ustaz Siddiq bilang, berarti si B bisa order gosen titip wakil ke gosennya gitu bisa ya? Ya, sebenarnya gini, kalau gosen itu akadnya hanya mengenai perwakilan mengirimkan. Oh. Jadi akad wakalah itu juga objek yang diwakilkannya harus jelas. Enggak terus saya angkat kamu sebagai wakil saya. Wakil ngapain gitu loh. Nah, karena ada pegawai yang hanya mewakili urusan A, ada yang mewakili urusan B. Nah, idealnya berakad dengan gosennya atau gojeknya itu akadnya mewakili takobut plus pengiriman. Karena idealnya begini loh. Kalau terjadi takobut itu harusnya barangnya dicek gitu loh. Ini udah benar atau belum, bukan cuma nerima gitu loh. Ya. Karena kalau nanti sampai salah ngirim itu karena kalau sudah dicek beneran itu potensi salah kirimnya minimalis. Ya. Nah, jadi bukan cuma ambil udah ya kirim. Nah, nanti karena kalau sudah sampai E terjadi salah kirim, itu prosesnya jadi lebih panjang lagi. Yang mana kalau si gosen itu disalahkan, kok kamu nggak ngecek barangnya, misalnya begitu kan? Lah kan akadnya cuma pengiriman. Bukan mengenai takobut. Nah, harusnya objeknya dua, tapi harusnya paham, memang kalau gosen atau gojek itu akadnya cuma jasa pengiriman gitu loh. Nah, ini juga harus dipahami. Kita mesen gosen, itu kita kan sebenarnya berakad sama gojek. Ya. Yang mana gojeknya itu punya akad sama drivernya gitu loh. Iya. Nah, maka harusnya klausalnya itu antara Anda sama gojeknya, bukan Anda dengan drivernya. Iya. Oke. Nah, makanya saya antar sendiri aja tuh. Iya. Nggak apa-apa sebenarnya takobut misalnya pakai istri,
Udah selesai urusan takobut. Nanti tetap Iya. ngirimnya pakai GoSend. Siap. Karena kan kalau wilayahnya jauh, misalnya dari Bekasi yang beli dari Tangerang, yo nggak cucuk juga kan kalau kita sendiri, jadi habis waktu. Siap, Tat. Oke. Matur suwun, Tat. Syukron. Sudah, itu ya. Ya. Siap. Monggo yang berikutnya ada Mas Indra Cilacap. Bagaimana kabarnya, Mas Indra? Baik, Ustaz. Siap. Pangapunten, Ustaz. Oke. Mohon izin mau nanya, Ustaz. Ini kan sebagian dari penghasilan kita kan dari ini, Ustaz, ya, dari AdSense sama YouTube gitu, Ustaz. Itu kira-kira gimana, Ustaz? Boleh nggak ya? Jadi kalau itu kan kita buat website nih, misalkan buat 10 website, kita optimasi, kemudian ada traffic, nah kemudian kita data yang kemudian kita dapat iklan dari Google-nya gitu. Begitu juga dengan YouTube itu. Itu gimana ya, Ustaz? Boleh nggak ya? Ya, jadi kalau kita masukin misalnya ke YouTube gitu kan, terus nanti ada iklan. Dan kalau iklan itu tayang, kita dapat fee-nya, begitu kan? Ya, sebenarnya hukum asalnya boleh. Oke. Selama iklannya juga tidak mengandung keharaman. Nah, itu yang filter kan nggak ada kekuasaan untuk filter juga. Nah, jadi kaidah fikihnya kan al-wasilatul ilal harami haramun. Semua wasilah kepada keharaman hukumnya haram. Gitu kan. Nah, maka kalau dengan tayangnya video jenengan menjadi wasilah terjadinya iklan-iklan yang tidak syar'i, misalnya iklan pinjol. Nah, itu sebenarnya jenengan jadi wasilahnya. Nah, makanya opsinya bisa nggak dihilangkan atau dipilih iklan-iklan yang mau ditayangkan. Maka kalau nggak bisa, idealnya nggak usah dimainkan. Begitu. Oh, gitu. Tapi udah kadung gede gimana, Ustaz, ya? Ya gitu, kalau udah kadung uangnya banyak emang agak susah. Nah, soalnya kalau jenengan terima dan itu terhadap iklan-iklan yang tidak syar'i, sebenarnya yang jenengan dapatkan juga tidak sah atau haram. Iya, ya, itu yang. Cuman kalau jenengan udah terima terus mau dihibahkan ke saya, buat saya halal. Nah, itu bisa buat solusi. Itu bisa jadi solusi untuk saya, bukan solusi buat Anda. Iya, soalnya udah beberapa kali kita coba untuk ngirim email gitu ya, baik ke ininya. Bisa nggak sih kita punya authority gitu untuk memfilter iklan yang masuk? Ternyata jawabannya nggak bisa, pilihan 2. Kalau lu nggak ikut kita ya udah selesai gitu. Ya, karena memang mereka pihak-pihak yang tidak mendasarkan pada syariat Islam. Nah, itu pun sebenarnya masih ada khilafiyah lagi untuk urusan bermuamalah dengan kafir harbi fi'lan. Jadi kafir yang benar secara nyata-nyata memerangi Islam. Nah, itu sebenarnya kita bermuamalah sama mereka itu tidak boleh. Begitu loh. Beda kalau menggunakan fasilitas mereka secara gratis, itu dianggap ghanimah. Nah, yang jadi pertanyaan kan YouTube itu dari mana? Oh, dari Amerika. Maka yang ditarik hukumnya Amerika ini bagaimana hukumnya? Apakah dia kafir harbi fi'lan atau tidak? Nah, kalau dia menganggap itu kafir harbi fi'lan, maka tidak boleh bermuamalah sama mereka. Baik iklannya itu syar'i maupun tidak gitu. Gitu. Nah, itu memang masih panjang perdebatan atau diskusinya karena saya dari guru saya juga belum dapat jawaban yang fix mengenai hal tersebut. Oh, gini. Paling solusi ininya paling gini aja, Ustaz ya. Mungkin kalau saya stop aja, kemudian saya mungkin kerjasama dengan teman-teman yang suka jualan online, tapi mereka produk sesuai produk niche-nya, itu mungkin bisa mungkin gitu, Ustaz ya. Mungkin kayak gitu ya mungkin ya. Ya silakan, kalau iklan itu hukum asalnya boleh selama akadnya juga benar dan tidak mengandung keharaman produknya. Oh gitu. Begitu. Gimana turun, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok di Jogja bisa kita bahas lebih detail lagi. Isalone join, Ustaz. Kelihatannya ini nanti banyak materi menarik. Wow, menarik. Siap. Ini mantan-mantan nih, ada Ustadz Zikri, Ustadz Umar,
terus Pak Rizky ini, itu semua mantan-mantan spasi. Tuh, mantan-mantan spasi aja masih nanya gitu loh, nggak pinter-pinter, gimana kalau nggak ikut, iya kan? Jadi nariknya jangan, udah ikut spasi kok nggak pinter juga, yang disalahin jangan spasinya, pesertanya berarti yang masih kurang. Soal muamalah itu memang pengulangan itu penting ya, repeating terus, bahkan pendalaman kasus itu penting. Begitu Mas Indra, siap, Sami. Monggo, yang terakhir mungkin Ustadz Zikri, kalau mau ada yang ditanyakan, jangan nanya jamunya Ustadz Umar apa ya, kok kayaknya seger. Ya kelihatan segar nih Ustadz Umar nih. Iya, kayaknya dia sebelum kajian mandi dulu dia. Kayaknya sih. Biar bisa meresap. Siap, monggo. Tadi kebetulan Ustadz, tadinya saya mau nanya tentang akikoh. Jam 11 tadi kita ada diskusi dengan teman-teman akikoh sih. Tapi alhamdulillah tadi sudah terjawab. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, teman-teman tuh menanyakan hukum penyembelihan oleh orang yang memang dia jarang sholat. Ustaz, gimana Ustaz pendapatnya? Kalau mengenai penyembelihnya itu, mohon maaf saya belum memperdalam syaratnya apa. Nah, yang pasti dia harus mengucap bismillah. Nah, berarti dia harus beriman atau harus muslim. Nah, jadi yang nggak boleh itu kalau yang nyembelih non muslim. Nah, mengenai dia itu sholat atau tidak, bisa jadi pembahasannya itu mengenai orangnya adil atau tidak. Jadi kalau adil itu orang yang tidak melakukan dosa besar dan juga tidak melakukan dosa kecil yang berturut-turut begitu. Nah, nggak tahu itu menjadi syarat nggak, saya belum memperdalam kalau mengenai penyembelih akikoh. Ya, nah itu mungkin bisa ditanyakan kepada para pelaku akikoh gitu. Karena kalau setahu saya setiap menyembelih itu harus atas nama Allah, berarti setidaknya mengucapkan bismillah, maka bismillah yang diterima itu adalah yang muslim. Karena orang non-muslim bismillah juga nggak diterima gitu. Nah, paling gambarannya sih begitu. Kalau untuk pelaku pemotongan saya belum memperdalam, jadi belum bisa menjawab. Berarti kalau mengulas tadi yang tentang akikoh, berarti intinya teman-teman yang punya bisnis akikoh ini, mereka harus jual beli domba dulu berarti ya? Karena mereka memang nggak punya. Iya, jadi salah satu titik kesalahan akikoh saat ini tuh yang diomongin tusuk satenya. Betul. Padahal kan itu kegiatannya kan, saya lupa penjabarannya. Intinya kan penyembelihan kambing untuk si bayi atau si anak. Ya, nah, betul. Pengertian akikoh kan itu gitu loh. Jadi sebenarnya ya akikoh itu dibagi-bagi dagingnya tok itu boleh, nggak harus dalam bentuk masakan. Ya. Nah, maka ini mengenai kambingnya, bukan mengenai masakannya. Kan gitu. Nah, cuman harapannya kan kalau dikasih langsung bisa lahap gitu loh, dimakan. Nah, itu silahkan saja. Yang penting asal dagingnya adalah dari si kambing yang dipotong. Maka kan yang banyak terjadi itu orang kalau mau akikoh itu bawa kambing sendiri enggak? Jarang toh. Ya. Jarang gitu loh. Maka sebelum menyembelih kambing, maka yang harus dilakukan adalah memiliki kambing gitu loh. Bukan memiliki sate. Karena nggak dalam bentuk sate itu juga boleh, dikasih daging mentahnya aja boleh. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah mereka tidak menitik beratkan pada jual beli kambingnya dulu kalau memang dari pihak akikohnya mau berakad jual beli kambing sama sohibul akikoh. Nah, berarti harusnya itu dulu. Walaupun jadi begini loh. Harusnya itu settingannya itu pertama itu mengenai jual beli kambingnya dulu. Satu, jual beli kambing. Kalau dia nggak punya kambing ya, berarti kan harus jual beli kambing dulu. Nah, ini nih harusnya tahu harganya berapa. Misalnya 1 juta. Nah, nanti yang kedua, mau pesan masakan enggak? Atau hanya jasa
masakin. Nah, yang pasti kan maunya dalam bentuk sate ya, berarti ada jasa masak. Ini harusnya ketahuan RP berapa, misalnya 200.000. Nah, nanti yang ketiga, kalau dia mau jual beli menu yang lain, tambah nasi, tambah ayam, kayak tambah emping, tambah apa, maka sebenarnya ada jual beli makanan yang lain. Nah, ini totalnya misalnya berapa? Misalnya 500.000. Nah, maka harusnya pembayaran memang totalnya tetap 1.700.000 gitu loh. Pembayaran memang tetap 1.700.000. Tapi harusnya ketahuan ini satu-satunya. Ya. Nah, karena dia biasanya langsung berakar 1.700.000, oke, deal ya, baik pembayaran di depan maupun di belakang, tapi kambingnya belum dimiliki pihak akikoh. Nah, akhirnya apa? Sudah akad, tapi kambingnya belum punya. Nah, itu tidak sah jual belinya. Untuk barang mitsliyat itu tidak sah. Karena untuk barang mitsliyat, dia kalau tidak bayar lunas di depan, barang kimiat. Maka kalau untuk barang kimiat, kambing kan barang kimiat, itu jual belinya tidak bisa salam. Nah, kalau salam itu kan, jadi kan begini. Kalau jual beli, ya ini penjual, ini pembeli. Ini ada barang, ini ada pembayaran. Nah, hukum asal jual beli itu harusnya barangnya sudah dimiliki. Nah, kalau dia tidak dimiliki, berarti kan opsinya dua. Kalau enggak salam, istisna. Nah, kalau kambing itu kan bukan istisna, karena dia harus beli dari pihak lain, bukan dibuat kambing itu kan. Maka tidak mungkin bisa istisna. Nah, begitu juga bisa disalamkan nggak bisa, karena dia termasuk barang kimiat. Nah, salah satu syarat salam itu harus barang-barang mitsliyat. Nah, maka kalau salam nggak bisa, istisna nggak bisa, maka kembali ke hukum asal, yaitu harus memiliki barangnya. Nah, kebanyakan mereka itu baru beli kambingnya kalau sudah ada order 1.700.000 itu kan. Maka pada saat akad dengan 1.700.000 itu dia belum memiliki barangnya. Misalnya dia beli dulu pun kambingnya, terus dia sembelih, itu sudah tidak sah jual belinya. Sebenarnya dia masih menyembelih kambingnya milik pihak akikoh, bukan sohibul akikoh gitu. Berarti kan kegiatan akikohnya si sohibul akikohnya nggak sah itu. Gimana? Saya juga jadi bingung kan. Soalnya saya pernah gitu loh. Saya jadi dulu ada klien Klaten gitu loh. Dia punya akikoh. Terus saya jelaskan, terus piye kuwi kan. Nah, dia mau sebenarnya dibenerin begitu, cuman dia nggak mau kalau kelihatan aneh sendiri dari pihak-pihak akikoh yang lain. Karena kalau aneh sendiri, ya kan, lu ning kono oleh kok kaya ngono, ning kono oleh, kok kamu sendiri yang nggak boleh, aneh kowe. Dia juga jadi susah jualan. Nah, akhirnya kami mengadakan pertemuan untuk diskusi sama teman-teman akikoh di sana. Ya pada bingung sebenarnya. Tapi sampai sekarang ya nggak ada kabar implementasinya. Kecuali yang klien saya itu kayaknya dia memberanikan diri. Jadi intinya sebelum berakad dia punya kambing dulu. Dan kambingnya itu kan harusnya ketahuan. Kambingnya yang ini ya, speknya ketahuan gitu loh. Nah kalau akikah yang dia omongin kan tusuk satenya. Nah kalau dia mau yang 100 tusuk sate, dia akan membeli kambing yang sesuai dengan tusuk satenya kan. Padahal harusnya jual beli kambing dulu. Nah, masalah nanti jadi sate berapa itu urusan yang beda malah. Gitu loh. Nah, sekarang saya tanya, kalau akhirnya ini mengenai jual beli sate, saya tanya, itu kulit kambing milik siapa coba? Milik yang punya akikoh. Ya, kalau misalnya akikohnya benar dengan jual beli kambing dulu, itu kulit miliknya sohibul kan? Oh iya, betul. Begitu juga seluruh isinya, kepalanya kayak apa. Nah, kalau itemnya hanya mengenai sate,
akhirnya yang itu tidak didiskusikan. Ya. Padahal harusnya dikembalikan, diberikan. Begitu Ustaz Zikri? Siap, Ustaz. Siap, karena ini sudah jam 5, ya harus jemput dulu. Ya, gimana Bu? Bentar lagi Ustaz. Waduh, siap. Gimana? Apa tadi berarti seharusnya gini ya. Kan kita misalkan nih, saya kebetulan 4 anaknya kayak gitu semua kan, kayak nggak paham kan, karena rata-rata lembaga kita kayak gitu semua. Misalkan nggak tahu ya, tahu punya anak lagi. Seharusnya kita datang dulu ke tempat akikahan, kita jual beli kambingnya dulu, disembelih dulu gitu ya. Ya, sembelihnya itu nanti, karena yang terpenting mengenai kepemilikan kambingnya. Karena yang nyembelih Anda sendiri ataupun orang lain dengan mewakili itu boleh. Oh iya, maksudnya berarti kita harusnya datang ke akikahnya dulu, beli kambingnya dulu yang jelas. Iya. Atau kalau nggak mau bingungin pihak akikah, Anda itu beli kambing sendiri di luar. Nah, terus nih saya udah siap punya kambing sendiri. Nah, udah kita ngomongin jasanya aja. Oke. Gitu, itu lebih mudah. Siap begitu? Ya, mohon maaf, ini saya harus jemput anak dari TPA. Nah, insya Allah kita akan teruskan lagi di kajian-kajian yang lain ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan juga mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah disampaikan. Info terdekat insya Allah Mei akhir akan ada spasi Sekolah Pengelola Syirkah di Jogja. Ikutin terus info-info dari Bisyarah. Silakan yang berminat juga bisa mengikuti acara ataupun mengajak relasi-relasinya, karena syirkah ini mengenai kegiatan muamalah yang luas dan banyak yang mengaplikasikannya salah. Akikohnya, jangan sampai akikohnya salah, syirkahnya salah, jadinya nggak enak nanti. Siap, begitu dari kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita diskusikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Begitu dari saya, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Begitu dari saya. Afwan minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.